Hai Jansi Kids, ada yang tahu nggak sebentar lagi ada acara apa? Ya, event Hari Ibu. Cici mengajak kalian untuk membuat sesuatu yang spesial. Untuk kreativitasnya dikumpulkan maksimal tanggal 5 Mei 2021 dan dikumpulkan ke guru kelas masing-masing ya. Kerjakan kreativitasnya ya adik-adik, Tuhan Yesus pasti memberkati. Hi kids, welcome back to Sunday School of Chancy Kids GSJA. Nah, peraturan ibadah online adalah 1. Mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Jika Cici suruh bernyanyi atau memuji Tuhan, membaca Alkitab bersama-sama, kita lakukan dengan sungguh-sungguh ya. Kita harus yakin bahwa Tuhan ada dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, jangan lupa untuk mengisi kolom komentar dengan nama kalian ya. Itu adalah salah satu dari syarat absensi. Yang ketiga adalah dengan mengerjakan aktivitas. Di bio setiap YouTube video yang kita upload akan ada link di mana terisi panduan aktivitas. Jika adik-adik mengklik panduan aktivitas tersebut, adik-adik akan diarahkan pada Google Form ataupun Google Drive yang berisi aktivitas kita. Jangan lupa untuk dikerjakan ya, karena mengerjakan aktivitas yang utama adalah syarat absensi yang kedua. Jika hanya melakukan salah satunya, belum bisa diabsen loh. Nah, yang terakhir, parental guide. Jangan lupa mama papa untuk selalu berada di samping adik-adik ketika ibadah sekolah minggu berlangsung. Tuhan Yesus memberkati kita semua saat beribadah. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu. Kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu. Kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu
angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Ku mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik di setiap waktu. Ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Yuk sama-sama kita mau memuji Tuhan, sama kita semangat merayakan hari bayi ini tentunya. Yuk. Ku mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak, melompat tinggikanmu. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally, kau yang terbaik, melodi di hatiku. Kau membuatku menari memujimu. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally, I lift my hands to praise you. For you are kind to me, and to your name my heart sings. For you are love, love, you're good to me. I lift my hands to praise you. For you are kind to me, and to your name my heart sings. For you are love, love, you're good to me. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally, for you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally, for you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally. Nah, sebelum kita lanjut ke pujian selanjutnya, Cici mau kasih kuis nih buat kalian semua. Oke, pertanyaannya adalah apa tema Hari Bayi tahun 2021 kali ini? Komen di live chat ya. Langsung yang jawab yang paling cepet bakal dapetin hadiah. Yuk, cepet. Siapa itu? Kita hitung ya, Ci, dari 10 sampai 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Congrats yang udah jawab. Benar sekali. Jadi jawaban yang benar adalah menjadi anak yang berdampak. Yeay. Selamat buat pemenangnya. Sama-sama kita mau naik ke pujian kita selanjutnya. Kita mau jawab panggilan Tuhan. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia
dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oke, sekarang kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita menyembah Tuhan. Perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah
jumpa lagi kita ya. Hari ini kita ada event Hari Bayi. Baik, sebelum Tante akan bercerita ya, membawakan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami boleh berkumpul bersama Tuhan melalui Zoom ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau tolong setiap kami, anak-anak sekolah minggu. Kami bersuka cita Tuhan, kalau hari ini kami boleh mengingat bahkan merayakan Hari Bayi Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, orang tua kami yang sudah merawat dan membesarkan kami dengan penuh kasih sayang Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Untuk itu kami berdoa Tuhan untuk setiap orang tua kami Bapa. Engkau berkati papi dan mami kami Tuhan yang sudah menjaga dan merawat kami. Berkati mereka Tuhan. Biarlah kami semua juga boleh menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang berdampak, anak-anak yang mengasihi Engkau dan terlebih lagi juga mengasihi orang tua kami Tuhan. Mari Bapa dalam kerajaan surga, Engkau tolong kami Tuhan. Jadikan kami anak yang baik Tuhan, anak yang berdampak, anak yang mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Nah, anak-anak ya, hari ini kita merayakan Hari Bayi. Apa sih Hari Bayi itu ya? Nah, ketika seorang ibu mengandung ya, dia melahirkan seorang anak, pasti harapannya apa? Dia kepingin ya anak-anaknya itu berhasil, anak-anaknya itu sukses, anak-anaknya itu tumbuh sehat menjadi anak yang pintar. Itulah harapan setiap orang tua untuk anak-anaknya ya. Untuk itu setiap ibu merawat anaknya dengan luar biasa. Nah, kemudian apalagi? Ya tentunya setiap ibu ini dia kepingin anaknya ini menjadi anak-anak yang berdampak ya. Nah, dalam firman Tuhan hari ini kita akan buka di dalam Mazmur 127 ayat yang keempat ya. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Nah, inilah firman Tuhan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini ya. Nah, ada sebuah cerita ya berawal dari 57 sen. Apa sih ini ceritanya ya? Jadi di negara Philadelphia ada seorang anak ya. Anak ini bernama Hetty. Si Hetty ini dia dari keluarga yang susah ya, bukan dari keluarga yang senang. Nah, anak ini datang ke sekolah minggu di satu gereja. Tiba-tiba kakak sekolah minggunya bilang apa? Tidak ada tempat, semua sudah penuh. Dengan sedih, Hetty dia berdiri di pinggir gereja. Nah, kemudian pendetanya datang. Ya, pendetanya ini bernama pendeta Russell Conwell. Bukan Pak Joel ya, gembala kita, bukan ya. Nah, tapi ini pendeta Conwell. Nah, pendeta ini melihat Hetty sedih, dia berdiri di depan pintu. Kemudian pendeta ini bertanya, kenapa kamu menangis? Ya, saya tidak bisa masuk Pak, karena semuanya sudah penuh di ruang sekolah minggu itu, kata gitu. Kemudian si pendeta ini tahu, karena apa? Hetty datang dengan baju yang berantakan, rambut yang kusut, ya, tidak berpakaian rapi. Untuk itu si Pak pendeta ini dia tuntun Hetty masuk ke dalam. Nah, kakak-kakaknya tidak bisa ngomong apa-apa, karena apa? Yang nuntun ini bapak gembalanya, ya, bapak gembalanya dudukkan Hetty di satu tempat di gereja itu ya. Nah, kemudian Hetty sangat senang karena apa? Dia bisa mengikuti sekolah minggu, dia bisa mengikuti ibadah sekolah minggu. Setelah pulang ya, Hetty bercerita kepada mamanya, kepada papahnya ya. Ma, aku senang loh. Tadi bapak pendeta mengajak aku untuk bisa ikut sekolah minggu, katanya gitu ya. Nah, adik-adik, anak-anak tahu apa yang terjadi ya? Setelah 2 tahun Hetty mengikuti sekolah minggu ya, tiba-tiba Hetty meninggal. Ya, dia meninggal, dia sakit. Nah, akhirnya pemakaman dilakukan oleh si pendeta Conwell ini ya. Nah, setelah selesai pemakaman ya, dengan sedih bapak pendeta ini ya, dia menceritakan bahwa Hetty ini anak yang baik ya, bahwa Hetty ini anak yang rajin sekolah minggu ya, dia setia datang ya, sekalipun mungkin dia berbeda dengan teman-teman yang lain ya, teman-teman yang lain mungkin datang dengan baju yang bagus, baju yang bersih, sepatu yang bagus, sepatu yang bersih, tetapi Hetty ini dengan pakaian yang seadanya. Nah, kemudian si pendeta ini merasa sedih. Si ibunya, mamanya Hetty ini, dia beres-beres kamar Hetty. Setelah Hetty dikubur ya, dibereskan semua. Dia periksa semua tempat-tempat Hetty, kasurnya. Apa yang ditemukan oleh ibunya? Ibunya menemukan sebuah dompet.
sebuah dompet dan sebuah tulisan. Di dalam dompet itu, ya, ibunya ini menemukan sebuah surat. Dia katakan apa di dalam surat itu? Ya, uang ini tolong berikan kepada Pak Conwell untuk membangun sebuah gereja, ya, supaya orang-orang yang seperti aku bisa ke sekolah minggu. Nah, kemudian ibunya dengan terharu, sedih, dia berikan uang itu, dia berikan dompet yang Hetty punya ini. Tahu nggak adik-adik? Ya, dompetnya udah lusuh, udah robek-robek, ya, udah dekil, ya. Nah, kemudian diberikan kepada Pak Conwell ini. Nah, kemudian si Pak Conwell membaca suratnya dengan sedih, dia meneteskan air mata. Ya, akhirnya dia kumpulkan semua pengurus gerejanya, dia katakan, dengan uang 57 sen ini, saya harus membangun gereja. Mari kita bergerak, ya, kita kumpulkan dana. Akhirnya apa yang terjadi? Seorang wartawan, ya, dia tahu kisah Hetty ini, dia menulis di sebuah harian koran. Nah, ternyata kisah Hetty ini menjadi viral, ya, menjadi terkenal. Nah, kemudian banyak orang yang menyumbang, sehingga di Philadelphia ini ada satu gereja besar yang bisa menampung 3.300 orang untuk beribadah. Nah, kamu bayangin 3.300 orang itu berarti berapa besarnya gereja kita? 10 kali, ya, 10 kali gereja kita. Wah, besar sekali ya. Nah, akhirnya apa? Di satu ruangan terdapat foto siapa? Foto Hetty beserta dompet yang lusuh dengan uang 57 sen. Ya, dari inilah, ya, Bapak Gembala ini sangat bangga. Ya, Hetty menjadi anak yang berdampak. Ya, dia menjadi penggerak sehingga gereja yang kecil, gereja yang tadinya hanya memuat orang sedikit, tapi kini menjadi gereja yang besar. 3.300 orang bisa ditampung oleh gereja itu. Karena apa? Karena satu inisiatif Hetty. Karena dia tergerak. Dia kepingin teman-temannya juga bisa ikut datang beribadah di sekolah minggu itu. Nah, adik-adik, anak-anak yang dikasihi Tuhan, ya, di dalam cerita Alkitab, siapa sih anak-anak yang berdampak? Ada ceritanya, siapa yang tahu kisahnya? Nah, di dalam cerita Alkitab kita mengenal, ya, ada satu orang yang bernama siapa? Yusuf, ya. Nah, Yusuf ini anak kesayangan siapa? Ayo, siapa yang tahu? Ya, nah, Yusuf ini adalah kesayangan Yakub dan Rahel, ya. Dia sayang sehingga kakak-kakaknya semua membenci Yusuf. Akhirnya apa? Yusuf dijual. Karena apa? Karena kakak-kakaknya iri. Yusuf ini disayang sama mama papanya, ya. Sedangkan kakak-kakaknya yang lain tidak dikasih baju yang bagus. Yusuf selalu dipakai baju yang bagus. Akhirnya kakak-kakaknya karena iri hati, ya, Yusuf dijual. Ya, dia dijual, bahkan dia pernah dimasukkan ke dalam sumur, ya. Akhirnya dia dijual, dia bekerja di rumah Potifar. Ya, dia banyak mengalami masalah, tapi satu hal, Yusuf ini anak yang baik, ya. Dia anak yang takut akan Tuhan. Dia anak yang setia berdoa kepada Tuhan, sehingga dalam keadaan masalah apapun, ya, Yusuf selalu ditolong Tuhan. Akhirnya apa? Yusuf dipercaya di Mesir. Nah, apa yang terjadi? Ya, terjadilah musim kelaparan. Nah, sekarang Yusuf ini menjadi penguasa di Mesir. Ya, Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Dia mempunyai banyak bahan makanan. Sampai adik-adik tahu nggak? Kakak-kakaknya yang dulu menjual dia kepada orang Mesir, ya, kakak-kakaknya datang untuk membeli beras, ya, untuk membeli bahan makanan. Nah, kakak-kakaknya kenal nggak? Nggak kenal. Dia nggak kenal. Pasti kalau kenal dia udah takut, ya. Nah, Yusuf mengenali saudaranya. Yusuf mengenali saudaranya. Nah, apakah Yusuf membalas? Nah, ini dia nih. Dulu kakak saya yang menjual saya. Kalau gitu saya penjarakan dia. Karena saya seorang penguasa. Saya akan bunuh dia. Tidak. Yusuf tidak lakukan itu. Tetapi dia mengasihi. Ya, dia membalas kebaikan. Ya, kakaknya melakukan yang jahat. Tapi Yusuf apa? Dia memberikan makanan. Bahkan dia menyuruh orang itu untuk memanggil ayahnya. Akhirnya mereka bisa berkumpul. Kita lihat, Yusuf berdampak untuk keluarga ini. Ya, Yusuf juga menjadi dampak untuk seluruh orang-orang Mesir. Ya, karena apa? Yusuf hidup takut akan Tuhan. Yusuf selalu dengar-dengaran. Yusuf menjadi anak yang baik, anak yang berdampak dimanapun. Nah, anak-anak sekolah minggu, mau nggak kita menjadi anak-anak yang berdampak?
Saya percaya setiap kita pasti mau ya, kita menjadi anak yang berdampak dimanapun kita berada. Baik di sekolah kita, baik di rumah kita. Ya, kita mau menjadi anak-anak yang dipakai Tuhan, anak-anak yang diberkati Tuhan. Ya, dimanapun kita berada, saya percaya kalau kita dekat sama Tuhan, kita setia sekolah minggu setiap minggu, ya, kita pasti diberkati Tuhan. Mau diberkati Tuhan? Mau menjadi anak-anak yang berdampak? Ya, saya percaya anak-anak sekolah minggu GSJA Cendrawasih boleh menjadi anak-anak yang berdampak. Ya, boleh menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan. Ya, menjadi anak-anak yang boleh memuliakan Tuhan. Hidupnya diberkati Tuhan. Oke, cerita Tante sampai di sini ya. Tante percaya semua anak-anak diberkati Tuhan. Yuk, kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami sudah mendengar cerita tentang Heti dan juga Yusuf. Mari Tuhan, Engkau berkati kami semua Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang berdampak. Kami tahu Tuhan, mungkin saat ini kami belum melakukan apa-apa untuk Engkau. Tapi kami percaya Tuhan, ketika kami mau menyerahkan hidup kami, menyerahkan diri kami kepada Engkau Tuhan, pakai hidup kami Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, kami boleh menjadi orang-orang yang diberkati Engkau Tuhan. Orang-orang yang dipakai Engkau Tuhan. Menjadi anak yang berguna, anak yang berdampak. Mari Tuhan, berkati kami semua Tuhan. Berkati papa mama kami, papi mami kami, juga guru-guru sekolah minggu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati mereka semua. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Sekarang Cici pengen kasih tahu ayat hafalan kita minggu ini. Tapi kok di sini adanya anak panah ya? Mana ayatnya nih? Oh, Cici tahu. Kayaknya ayatnya ada di dalam ini deh. Kita coba tarik ya belakangnya. Wah, ada gulungan kertasnya nih. Kira-kira apa ya ayat kita minggu ini? Cici coba buka. Wah, ternyata ini ayat hafalan kita minggu ini. Diambil dari Mazmur 127 ayat 4. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Cici ulang sekali lagi ya. Mazmur 127 ayat 4. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Jangan lupa hafalin ya. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Mengerjakan aktivitas utama. Shalom adik-adik. Kreativitas kita minggu ini adalah anak panah dari kertas origami. Wah, gimana cara pembuatannya ya? Yuk kita mulai. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah 3 lembar origami warna, gunting, dan juga alat perekat. Yuk kita mulai. Kreativitas Chancy Kids GSJA. Oke, pertama-tama kita siapin kertas origami warnanya yang 1 lembar. Terus dilipat segitiga ya. Ini Cici lipat segitiga ke atas. Dilipat yang rapi. Setelah itu dilipat segitiga lagi ke kiri. Dilipat yang rapi sampai membentuk segitiga kayak gini nih. Nah, sekarang kita gulung kertas origami segitiganya ini. Gulungnya itu mulai dari tepat garis tengah-tengah segitiganya ya. Yang ada bagian runcingnya itu mulai digulung sampai hampir mau habis. Kemudian di bagian pinggirnya itu dikasih alat perekat. Di sini Cici pakai double tape.
Nah, sekarang di sini Cici udah pasang double tape-nya, udah Cici buka juga. Sekarang tinggal digulung sampai habis, sampai semuanya benar-benar nempel. Dan di sini Cici agak runcing-runcingin bagian bawahnya. Nah, setelah itu kita gunting bagian belakangnya biar yang kelebihannya itu bisa jadi rapi. Kayak gini ya, hasilnya berbentuk corong. Nah, sekarang kita akan membuat bagian tengah anak panahnya. Caranya gampang banget, tinggal digulung-gulung aja origaminya. Digulung kayak gini yang rapi. Nah, setelah itu di bagian bawahnya jangan lupa dikasih alat perekat. Bisa pakai double tape, dari ujung ke ujung dikasih double tape. Atau bisa juga pakai lem. Nah, dan hasilnya bakalan kayak gini nih untuk bagian tengah anak panahnya. Nah, selanjutnya untuk bagian belakang anak panahnya, Cici akan menggunakan satu origami ini kemudian dibagi menjadi 4 bagian sama besar ya. Nah, hasilnya harus kayak gini nih, 4 bagian sama besar. Sekarang origami yang udah dibagi 4 tadi, kita lipat segitiga ke atas, dilipat yang rapi. Kayak gini, kemudian lipat lagi ke arah kiri. Dilipat ke arah kiri, dilipat yang rapih juga. Setelah itu dilipat lagi dari atas ke bagian kiri bawah. Nah, kalau udah jadi segitiga kecil kayak gini, lakuin lipatan yang sama ke ketiga origami lainnya ya. Ini udah Cici lipat semua 4 origaminya. Terus kan masih ada bagian yang terbuka itu kan. Nah, dikasih lem, ini Cici pakai lem atau kalian bisa pakai alat perekat lainnya yang kalian punya di rumah. Ditempelin semua sisi origami yang masih kebuka-buka sampai semuanya ketutup dan rapat kayak gini. Lakuin ke ketiga origami lainnya. Nah, kalau keempat segitiganya udah rapat kayak gini, di bagian sininya nanti kalian harus kasih double tape kayak gini ya. Jadi ketika dibuka ini bisa ditempelin gitu. Nah, kalau udah kayak gini, ini bisa kalian tempelin deh. Setelah itu di tengah-tengahnya ini Cici juga bakalan kasih double tape lagi nih. Kayak gini. Nah, ini setelah double tape-nya dibuka, origami yang udah dilipat segitiga ini bakal Cici tempelin lagi nih di sini, di tengah-tengah, persis di tempat double tape atau tempat kalian ngelemin tadi. Ditekan-tekan biar kenceng. Kayak gini nih. Terus kita ke bagian belakangnya. Bagian belakangnya yang ini juga harus dikasih alat perekat ya. Nah, ini setelah Cici kasih double tape, lalu yang terakhir, segitiga yang terakhir kita pasangin deh di sini. Ditekan-tekan biar kenceng. Oke, udah jadi bagian belakang anak panahnya. Kayak gini ya. Kita udah punya bagian-bagian anak panahnya nih. Bagian depannya, bagian tengah, dan juga bagian belakang anak panahnya. Sekarang tinggal kita rangkai deh. Nah, di sini Cici udah kasih double tape-nya di ujungnya. Sekarang tinggal kita masukin ke bagian depan anak panahnya kayak gini. Masukin ke bolongannya. Oke, udah jadi bagian depan sama tengahnya udah kita rangkai. Sekarang kita akan rangkai bagian belakangnya. Nah, ini Cici udah pasang double tape di tengah-tengah bagian belakang anak panahnya. Nah, tinggal kita masukin deh kayak gini. Ditekan-tekan biar dia benar-benar masuk. Nah, ini dia hasil kreativitas kita minggu ini, anak panah dari kertas origami. Gampang kan? Selamat mengerjakan! Hai Chelsea Kids, ada yang tahu nggak sebentar lagi ada acara apa? Ya, event Hari Ibu.
Cici mengajak kalian untuk membuat sesuatu yang spesial. Untuk kreativitasnya dikumpulkan maksimal tanggal 5 Mei 2021 dan dikumpulkan ke guru kelas masing-masing ya. Kerjakan kreativitasnya ya adik-adik, Tuhan Yesus pasti memberkati. Oke. Sekarang Cici Yesi dan Cici Elin akan ngumumin pemenang lomba-lombanya. Nah, kalau lomba kita siapa aja nih, Ci? Oke, selamat untuk pemenang Batita. Juara satunya adalah juara duanya adalah Oke, selanjutnya untuk balita. Penasaran? Pemenang pertamanya adalah pemenang keduanya adalah Yeay, selanjutnya Pratama 1 yang kalian tunggu-tunggu. Juara satunya adalah dan juara duanya selamat untuk Yeay, nah selanjutnya Ci, untuk Pratama 2 siapa pemenangnya? Nah, untuk Pratama 2, selamat kepada juara satunya. Juara 2. Nah, untuk kelas Pratama 3, juara duanya adalah. Dan untuk juara satunya, kita bakal saksi ini video kesaksian storytelling mereka. Halo, saya Brikwell dari Pratama 3. Halo, saya Tante Dewi, mamanya Brikwell. Tante Dewi mau menceritakan kebaikan Tuhan buat Brikwell. Waktu kecil, Brikwell tuh kalau mau tidur jarang berdoa. Sehingga suatu malam dia mimpi buruk. Dia sangat ketakutan, dia menangis. Akhirnya Tante ajarin dia berdoa sama Tuhan Yesus, minta Tuhan Yesus lindungi dia. Nah, setelah itu menjadi suatu kebiasaan buat Brikwell nih, agar setiap melakukan segala sesuatu halnya, dia berdoa terlebih dahulu. Nah, oleh karena itu teman-teman juga harus ikut berdoa, karena Tuhan akan selalu mendengar doa kita dan akan menjaga kita jika kita meminta. Nah, kalian juga harus percaya sama Tuhan, karena semua yang kalian doakan pasti akan didengarnya dan dibuatnya nyata. Amin. Shalom. Nah, dan untuk pemenang juara 2 dari kelas Madia adalah. Dan untuk juara satunya kita juga bakal saksiin sama-sama kesaksian dari juara satu Madia. Ini dia videonya. Halo, shalom semuanya. Hari ini kami berdua akan memberikan kesaksian atas pertolongan Tuhan, atas kebaikan Tuhan. Ayo Mar, ceritain Mar. Pada waktu itu, saya berumur 7 tahun. Saya diajak jalan-jalan ke Singapura oleh Papi dan Epa. Lalu pada sampai di bandara, kita sudah membeli tiket untuk ke kereta. Lalu saya, Papi dan Epa tidak ada di belakang saya langsung masuk saja. Lalu pintu kereta tertutup. Lalu saya bertemu dengan orang Indonesia. Lalu saya diajak keluar sama dia. Lanjutin Papi. Nah, waktu kereta itu sudah berjalan dan Elmer tidak ada bersama-sama dengan kami, wah saya gitu panik. Anak umur 7 tahun ada di dalam kereta sendirian bersama orang-orang asing yang mereka nggak kenal. Dan saat itu kereta itu berjalan dan saya cari petugas yang bisa saya untuk memberhentikan kereta itu. Dan ternyata kereta itu terus berjalan. Dan sampai satu ketika saya bilang sama orang tua saya, papi saya, papi jalan dulu coba ke pemberhentian berikutnya. Nah, akhirnya coba berceritain Mar. Saya bertemu dengan orang Indonesia. Dia ajak saya keluar kereta. Lalu Epa datang. Saya bertemu dengan Epa. Lalu Epa bilang terima kasih ke orang Indonesia tersebut. Lalu Papi juga datang. Dan puji Tuhannya saya masih bisa ketemu. Nah,
itulah pertolongan Tuhan. Memang ketika waktu itu kita berdoa, minta pimpinan Tuhan, walaupun kita sedang jalan-jalan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, itu harus selalu kita bawa dalam hidup kita. Dan akhirnya apa? Saya sama Elmer ketemu kembali. Kalau tidak, wah, saya nggak tahu bagaimana cara menemukan anak saya yang paling baik ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Oke, selamat untuk semua pemenang di Semuanya. lomba Hari Bayi ini. Selamat. Terima kasih kalian sudah berpartisipasi. Tuhan Yesus memberkati. Yuk sama-sama kita menutup ibadah kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kami boleh melaksanakan ibadah ini, ibadah acara Hari Bayi pada hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan berkati untuk setiap anak-anak yang sudah boleh berpartisipasi pada acara hari ini. Tuhan juga memberkati untuk Ibu Buni yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan pimpin setiap daripada kami, guru-guru sekolah minggu. Tuhan juga boleh sertai kami dimanapun kami berada. Pimpin kami, berkati negara kami, dunia kami Tuhan. Untuk setiap sakit penyakit yang ada, mewabah di dunia ini Tuhan, Engkau boleh teratasi semuanya, bersih, sehat, semuanya hanya di dalam nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah pimpin ibadah kami pada pagi hari ini. Kami boleh melanjutkan aktivitas kami, sediakanlah berkat untuk sekolah, pendidikan kami, segala sesuatunya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bye. Bye. God bless you. God bless you.